pemirsa Bangkit TV, kembali lagi bersama saya Alfiah di konten Plesiran, sebuah bingkai lawatan oleh Bangkit TV. Kalau lewat pesisir Rembang, ada satu aroma yang gak bisa salah nih teman-teman. Yap, apalagi kalau bukan bau asap ikan yang khas. Buat sebagian orang mungkin cuma kuliner, tapi buat warga sini, asap ikan adalah sumber hidup. Yuk kita intip lebih dekat dengan dunia dapur asap Rembang. Tradisi ikan asap di Rembang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Awalnya sekedar cara nelayan menjaga agar tangkapan tetap awet sebelum ada kulkas atau freezer. Dengan garis pantai sekitar 63,5 km dan produksi laut yang pernah tembus 51.000 ton setahun, pengasapan jadi solusi alami agar hasil tangkapan tidak mubazir, sekaligus lahirlah identitas rasa khas pesisir, yaitu gurih, beraroma asap, dan berwarna keemasan. Hingga kini cara tradisional itu diwariskan turun-temurun, bukan sekedar resep dapur, tetapi juga bagian dari jati diri dan napas kehidupan masyarakat pesisir Rembang. Kalau di sini nggak ada bumbu, nggak ada apa-apa. Ikan asap murni. Dari ikan laut, tambak juga ada. Kalau dari tambak kita mainnya dari patin, terus bandeng, terus gurami kita juga bisa. Iwak niku saking TPI. Nah TPI mboten enten padang bulan niku teng pramit niku. Teng niku dong sih. Iwak pramit. Beginilah proses dapur asap di Rembang. Pertama, ikan segar dibersihin terlebih dahulu nih, lalu dijemur. Setelah itu disusun rapi di rak supaya asap bisa masuk dengan merata. Tungkunya pakai batok kelapa atau bonggol jagung. Kalau orang Rembang sih biasa nyebutnya janggel ya. Nah, asap inilah yang kasih aroma khas sekaligus bikin ikan lebih awet. Suhunya harus dijaga stabil, jangan sampai kebesaran. Kalau bahan bakar kita tergantung mas. Dari kayu kita bisa, tempurung kelapa kita bisa, janggel ini juga kita bisa. Tapi yang di sini saya lihatin tuh orang-orang senangnya tuh pakai janggel jagung. Kalau rasa emang beda. Ye, taruh dari kayu tuh rasanya agak pedes. Tapi kalau dari tempurung kelapa ada yang bilang agak pahit. Nah, ya saya tanya-tanya, ternyata yang favorit ini janggel. Terus bahan bakarnya juga murah dia. Kalau ikan kita tergantung mas. Dari ikan tongkol kita bisa setengah jam. Kalau ikan pari cuma 10 menit udah bisa. Gitu. Tergantung jenis ikannya kita, pengasapan itu. Cobain deh, lihat warnanya. Emas kecoklatan, cantik banget. Nah, warna ini tanda ikan udah matang asap. Dari aromanya aja bisa bikin orang lapar. Apalagi rasanya, beuh, pasti mantep. Kalau kita datang ke sentra ikan asap Rembang, suasananya rame banget loh. Di sini bukan pabrik besar yang beroperasi, tapi kios-kios kecil milik ibu rumah tangga. Mereka inilah yang jadi tulang punggung dapur asap pesisir. Ini jenisnya pinten bakar pinten. Paling nak kelonin jadi murah. Loteng pekan. Iya. Kelasnya jam itu. Kenapa itu pun kelas kok. Kalau pengasapan di sini sehari kita ngabisin 1 kintal lebih. Tapi kalau Sabtu Minggu kita bisa sampai 2 kintal. Penjualan cuma di sini saja kita.
Harga ikan kita mulai dari 5.000, 10.000 3 ada. Kalau ikan yang 5.000 itu banyak Mas. Kita salem juga 5.000. Ikan pari 5.000. Potongan ada yang 5.000 juga. Kalau yang mulai dari kecil tuh 5.000 sampai 30. Ya nak tumbas ya ono sing 11.000, ono sing 15.000. Ya ono sing 30, ya ono sing 70, ngono lho karek tukune piro. Kebanyakan dari mereka mulai usaha dari kecil dengan modal seadanya. Proses pengasapan dilakukan di rumah, lalu hasilnya dibawa ke kios. Dari sini, ikan asap mereka bisa sampai ke pasar, warung makan, bahkan dibawa pemudik sebagai oleh-oleh. Bisa dibilang, kios-kios kecil ini adalah denyut nadi ekonomi pesisir Rembang. Dari balik senyum ibu-ibu ini, ada cerita kemandirian, perjuangan, dan semangat menjaga tradisi ikan asap tetap hidup. Kalau kita standby di sini mulai jam 11 Mas ini. Jam 11 sampai jam 8. Itu kalau Sabtu Minggu. Tapi kalau hari biasa jam 11 habis maghrib jam 7 udah. Kalau cuaca pengaruh nggak, Mas? Kalau cuaca emang pengaruh untuk pengasapan Mas. Masalahnya satu, kalau ikannya nggak kena matahari, nggak kejemur, ikan bisa rusak. Nggak cuma buat lauk harian, ikan asap juga jadi oleh-oleh khas. Banyak orang rantau kalau pulang ke Rembang selalu bawa ikan asap buat keluarga di luar kota. Rasanya unik, tahan lama, dan gampang diolah jadi berbagai makanan. Dari kios-kios kecil di pesisir sampai meja makan orang-orang di kota, ikan asap Rembang sudah jadi jembatan rasa, sekaligus identitas kuliner yang bikin bangga. Kalau sudah jadi ikan asap, jangan bayangin cuma dimakan gitu aja. Di Rembang, ikan asap bisa diolah jadi macam-macam menu lezat yang siap bikin lidah bergoyang. Salah satunya adalah mangut ikan asap. Kuah santan pedas gurih dicampur aroma asap ikan, rasanya nendang banget. Cocok banget nih disantap hangat-hangat dengan nasi putih. Kalau selera masakan itu selera. Dari sambal bisa. Contohnya kalau kita pakai tongkol. Tongkol itu kita bisa sambal sate. Terus kalau ikan pari apa-apa itu kita bisa mangut. Selera tergantung orangnya. Nek ngeten iki diolah napa? Disemur gitu sing diklop mangut. Ngono lho terus disambel nggih. Anton wonge iku senenge piye? Paling enak diolah napa? Tumbas. Aku ngomong tua tuh paling enak tak kalau mangut. Gitu wong tua. Kan wong 66 iku uga. Diwene ndak. Nggak cuma mangut, ikan asap juga bisa dibuat pepes, tumis pedas, sampai jadi lauk praktis buat sarapan. Saking khasnya, banyak perantau kalau kangen kampung halaman pasti cari rasa ikan asap ini. Gurih, pedas, dan ada aroma asap yang nempel di lidah. Olahan sederhana tapi nagih banget. Jadi, ikan asap Rembang bukan cuma awet, tapi juga serbaguna. Dari dapur rumah sampai meja makan, rasanya selalu bikin kangen kampung pesisir. Nak pare niku 7.000. Iki nggih 7.000 sing iki. Dari laut, masuk ke tungku lalu hadir di meja makan. Ikan asap Rembang bukan cuma kuliner, tapi cerita panjang tentang kerja keras dan ketekunan. Jadi, kalau main ke Rembang jangan lupa cobain ya. Siapa tahu dari sekali gigit kita bisa ikut ngerasain hangatnya hidup di pesisir. Saya Alfiah pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di Plesiran, sebuah bingkai lawatan oleh Bangkit TV. Ayo tak apa nih?
Yo.